Selamat pagi, ini tanggal 30 Desember 2022 pagi, jam 8:51 di Indonesia Barat. Morning friends, this is December 30, 2022 in the morning. Kemarin saya membeli Goto, sedikit saya tambah lagi. Jadi saya beli Goto 1000 lot. Saya sudah punya 2000, sebetulnya dari 2000 lot itu saya udah untung di atas 10%. Jadi kemarin saya berpikir, biasanya saya kalau untung 10% saya jualan ya. Tapi kemarin saya berpikir ragu-ragu, pagi saya pikir apakah saya akan jual atau malah saya tambah. Akhirnya saya memutuskan nambah sedikit. Sehingga dari 2000 lot sekarang saya punya 1000 lot. Sehingga rata-ratanya saya profitnya menjadi 7% saja. Ya. Ini sekarang yang ada di porto saya menjadi 3000 lot dan profitnya jadi 7,6%. Tadinya di atas 10% karena saya menambah. Jadi yang ingin saya bahas di sini adalah alasan kenapa saya akhirnya memutuskan menambah. Secara grafis ini ya, kita lihat grafisnya dulu. Ini grafis harian. Tidak ada alasan untuk menambah di sini ya, karena ini memang membaik. Merah tetapi ini masih lemah lah, putih masih turun, biru masih turun. Sebetulnya ini bukan alasan yang baik. Dan di sini kelihatan dari sini sampai sini nih ya, itu berada dalam kisaran candle ini ya harganya. Ini ada candle di sini, harga di dalam candle ini semua. Ya kalau diringkas ini barangkali bisa disebut harami ya. Jadi secara gambar ini bisa aja nih turun ke bawah karena ini mungkin resistance. Tapi frekuensi di sini nambah, ini yang menarik ya. Sini dan di sini ada penambahan frekuensi. Tapi belum kuatlah alasan untuk menambah membeli Goto secara grafis. Begitu juga dari grafik mingguannya juga begitu ya, turun, ini belum solid ya. Asing juga kelihatan nih asingnya. Asing juga masih keluar. Ya. Jadi secara grafis sebetulnya belum ada alasan untuk malah lebih baik dijual. Itu yang membuat saya ragu kemarin. Tapi kemudian saya ada alasan yang saya lihat penting. Ini. Sebentar kita lihat dulu ya, bahwa yang berperan besar ya di dalam transaksi Goto itu ternyata alamatnya ada di CC ya, dan di EU. EU ini asing ya, saya lupa apa ini. CC ini adalah Mandiri, Mansek ya. Ini kalau kita lihat 1 bulan, ini transaksi besar alamatnya ada di CC dan di YU. Dan dalam 1 bulan inilah harga dihancurkan habis-habisan dengan ARB berturut-turut ya. Nah, ini yang lain sih hijau ya, dua ini beli. Sini. Jadi saya menduga inilah alamat dari jatuhnya harga Goto. Cuma menduga ya, cuma lihat grafik ini. Kita lihat seminggu juga begitu ya. Tadi sebulan masih CC yang berperan besar. Jadi CC dan EU itulah yang perannya besar. Nah sekarang mari kita lihat sejak awal tahun ya. Jadi sejak pertama kali Goto itu kan publiknya itu April ya, 11 April. Jadi saya lihat data year to date saja dari awal tahun. Ini seluruh transaksi Goto addressnya terlihat di sini.
Dan apa yang kita lihat, kebanyakan ini dagang ya. Ini dagang saja, jual beli ya, impas kan juga. Ini juga ya ada lebih sedikit. Nah ini mulai ada beli sedikit ya. Ini impas. Nah kita lihat YU dan CC ini pemain besar ini. Ternyata mereka jual beli walaupun lebih banyak jualnya. Tapi kalau saya lihat sebetulnya ya saya tidak melihat gejala ketakutan lepas goto, nggak lihat saya dalam 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 grafik ini. Ya. Karena ya YU ya beli, memang beli banyak jual, CC juga beli, tapi jual lebih banyak jual. Ini digulung saja oleh mereka ini. Tadinya kan saya khawatir dengan gejala bahwa setelah lock up, ya, lock up saham dibuka untuk pemegang saham yang punya sebelum go public, sebelum IPO, maka mereka akan jual habis di setelah lock up dibuka. Itu yang ya bukan saya saja, mungkin banyak mengkhawatirkan itu sehingga harga anjlok. Betul, harga anjlok. Ya, sampai tinggal di bawah 100. Tadinya dari 400-an, 300, 200, bawah 100. Jadi menakutkan. Tetapi dari sini saya tidak melihat gejala buang barang. Ya, ini memang masih ada jualan ya. Tapi saya sih menduga kalau seperti ini dari yang sudah selesai lock up-nya, ini nggak banyak yang jualan menurut saya sih. Ya ini. Ya. Padahal yang bisa jual setelah lock up itu kira-kira 60% dari pemegang saham Goto. Itu yang kumpulan yang perusahaan yang punya kecil-kecil. Jadi kayak Telkom, kayak Astra, kayak apa tuh kan punya 3%, 1%, 2%. Itu mereka total adalah 60% lebih dari saham Goto. Jadi kalau mereka nggak betah dan jualan, itu besar sekali. Saya kira nggak segini. Dan nggak perlu ini YU dan CC ini beli dari pasar. Ngapain? Ternyata CC dan YU beli. Ya. Nah, jadi saya merasa, nah ini 1 bulan ya, lihat yang 1 bulan. YU belanja juga ini hijau, ya. Yang lain juga belanja ini. Kalau besar-besar begini ini nggak mungkin kita lah retail-retail gitu ya. Ini pasti orang besar yang belanja. Jadi kesimpulan saya adalah kekhawatiran bahwa yang sudah selesai masa pengunciannya, masa lock up-nya, ternyata jualan semua. Saya lihat kok enggak ya. Saya merasa mereka masih banyak yang mempertahankan sahamnya. Nah, kalau begitu menarik bagi saya. Mereka ini kan ya kurang lebih orang dalam ya. Karena mereka punya saham besar, cukup besar lah, 3% itu kan besar. Saham publik aja yang setelah IPO itu kira-kira juga cuma 3,5% dari saham Goto. Sama lah dengan Telkomsel plus Astra mungkin ya. Ya kurang lebih pada level itulah. Jadi saya mendapat satu kesimpulan optimis bahwa saham ini tidak dibuang oleh para pemegang saham lama. Jadi saya lebih melihat ini sebagai manuver saja. Bagi yang mengikuti kanal saya, ya saya pernah sampaikan bahwa ARB yang berturut-turut itu yang saya lihat adalah ada pihak yang ingin menekan harga habis-habisan tetapi tidak mau jualan banyak. Silahkan dilihat di tayangan yang sebelumnya tentang Goto. Jadi saya lihat ini harga dijatuhkan, tapi yang menjatuhkan itu tidak mau jualan banyak-banyak. Itu kesan saya ya dari grafiknya.
Dan ini mengkonfirmasi itu menurut saya. Ya, ini mengkonfirmasi bahwa memang mereka nggak mau jualan banyak-banyak amat tuh beli itu. Ya. Jadi kekhawatiran saya mulai hilang tentang Goto dibuang orang saham. Tetapi bahwa harga bisa jatuh lagi ya bisa. Itu kan tergantung yang punya barang. Kalau dia supply barang dia guyur ya harga jatuh lagi. Nah, jadi sikap saya adalah saya tambah sedikit. 1.000 lot aja. Jadi cuma berapa itu? 9 juta, nggak sampai 10 juta ya. Sebelumnya saya udah punya nggak sampai 20 juta, jadi sekarang saya punya kira-kira 27 juta. Kenapa nggak banyak? Karena kalau dibanting lagi saya masih bisa ketawa. Kalau saya beli banyak-banyak, dibanting lagi saya nggak bisa ketawa nanti. Yang kedua, dari apa yang saya pelajari selama ini dalam bertransaksi, salah satu senjata pemain besar nih yang susah kita lawan, yang susah kita ikuti adalah adu napas. Adu napas dan tekanan turun. Mereka bisa banting itu harga sehingga kita takut dan jual saham. Nah, kalau jumlah kita nggak terlalu banyak, kita kan jadi nggak takut. Satu. Yang kedua, kita diajak adu napas. Mereka biarin aja berbulan-bulan. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada apa-apain. Mungkin mereka nggak juga jatuhkan harga, tapi harga stagnan berbulan-bulan. Sehingga bagi yang eh, membuat kita tersudut kalau kita punya terlalu banyak. Kan kalau kita punya banyak, misalnya mendominasi portofolio kita, panik juga kan kalau digenjot lama kayak begitu. Jadi itu adu napas, yang saya lihat adu napas. Jadi saya realistis saja, saya harus bekerja dengan volume yang saya bisa tahan. Nah ini sekarang saya taruh 27 juta ya saya tahan lah. Ya, kalau mau mereka ajak adu napas dan saya masih optimis, ya saya masih tahan. Gitu. Dan saya juga masih bisa beli lagi kalau memang mau dibanting lagi. Tapi saya melihat, saya punya optimisme walaupun belum confirm betul ya bahwa barang ini masih barang bagus. Ini juga sudah saya bahas di tayangan sebelum ini ya. Saya sampaikan bahwa Goto itu masih barang bagus, tapi harga akan berfluktuasi di daerah bawah. Jadi saya masih berkesimpulan seperti itu. Itu sebabnya saya memutuskan kemarin bukan jualan tapi nambah. Alasan lain adalah saya perlu nambah karena saya ini suka dagang harian gitu. Jadi kalau tiba-tiba harga naik, misalnya naik besok nih hari ini ke atas 100, saya tuh pengen jualan. Nah kalau saya nggak nambah, padahal saya cuman punya 2.000 lot, susah buat saya jualan. Barangnya sedikit. Tapi kalau ada 3.000 lot, harga naiknya lumayan, ya mungkin yang 500 atau 1.000 saya jual lumayan lah. Ada dagangan harian. Jadi itu alasan kenapa saya menambah Goto kemarin 1.000 lot. Kalau naik, alhamdulillah. Kalau turun, biasa ikutlah ada napas. Demikian. Oh ya, saya pernah satu lagi. Pada awal Goto ini di Go Public, pada hari pertama saya membuat tayangan, silahkan dilihat, ya, tanggal 11 April itu malamnya, siang dan malamnya saya bikin 2 tayangan itu. Kemudian saya sampaikan waktu itu saya beli 800 lot. Tapi kemudian 2 hari kemudian saya jual sudah. Saya rugi kira-kira 2 juta rupiah itu. Tapi saya putuskan jual. Karena terlalu liar buat saya. Itu tanggal 13 April. Ada juga itu saya tayangkan. Exit Goto judulnya. Silahkan lihat. Saya kasih tahu saya exit dari Goto. Sejak itu saya nggak pernah masuk lagi. Saya nonton aja. Baru inilah saya masuk lagi. Berapa yang lalu 2.000 lot. Dan sekarang tambah lagi 1.000 lot. Nah kali ini sih mungkin kalau turun lagi saya nggak jual ya.
Kalau kalau waktu awal itu kan saya bingung lihatnya liar sekali ya, saya jual saja, nggak apa-apa lah rugi 2 juta. Kebetulan hari itu saya juga untung dari keras, jadi ya nggak apa-apa. Nah, tapi kali ini situasi lain, harga sudah di bawah. Kalau Goto mau dibikin turun ke 50 perak ya silahkan aja lah, saya tahan-tahan aja karena saya percaya Goto ini adalah bisnis yang penting di Indonesia, bisnis yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang mereka lagi berjuang meningkatkan market ya, dan menekan biaya. Kalau mereka berhasil, katakan biaya kerugiannya bisa berkurang, sudah saya sampaikan ya, dari 20 triliunan menjadi di bawah 15 triliun saja. Saya kira investor akan bersemangat. Karena memang prospek Goto adalah dengan meningkatnya transaksi harian masyarakat yang saya kira akan terjadi karena ekonomi masyarakat menengah bawah akan meningkat pasca setelah dibangunnya infrastruktur besar-besaran oleh pemerintah Jokowi. Bendungan saja sudah yang ke-33 kemarin diresmikan. Itu akan membangkitkan masyarakat petani, pedagang daerah, hasil bumi, dan itu akan meningkatkan transaksi harian dari Goto. Hanya satu contoh, banyak lagi. Ya, IKN, segala macam. Demikian. Jadi ini bukan rekomendasi, saya hanya menyampaikan pemikiran saya. Saya akan ikuti terus Goto, sangat menarik. Ya, satu pengalaman baru di bursa saham. Selamat pagi, salam sehat. Hello friends, I just explained that yesterday I bought Goto 1,000 lot. So now I have around 3,000 lots, and I explain why. Mainly, I think that the shareholders that own the Goto stock before go public is not selling their stock too many. Of course, some may be selling, but only minority of them is selling the stock. Majority still own the stock. That's my conclusion after looking at this graph. Maybe I'm wrong, maybe not, I don't know, we will see. And I have not too many stocks because just for prepare if the market maker or the liquidity provider try to make another push to the price or buy time. Yeah, they will try the retailer to okay, they will give pressure to the retailer to sell their stock at low price. And with having only 3,000 lot, I think I can afford not to sell the stock, even if they give pressure with lowering the price or holding the time. Demikian, selamat pagi, salam sehat.